Merenggangnya hubungan antara Marisha Icha dengan Fuji hingga kini semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan kejadian tersebut memancing respon menohok dari Iren Barmawi, kakak Marisha, yang ikut buka suara. Lewat media sosialnya, Iren secara terang-terangan membuka tabiat buruk Fuji yang diketahuinya selama ini. Yang paling kocak, udah dimusuhin, tas barang-barang dari adik kandung gue itu masih dipakai sama si Boncel. Gak malu apa lo? Ini kemarahan seorang kakak. Walaupun lu kalau di mall ketemu gue, lu sama Torik sopan cium tangan gue, tetep gue gak suka saudara-saudara gue dizolimi orang lain. Sampai sama Abdul aja lo zolim. Gaji orang ini amit-amit, ART atau driver gue aja semua gue bikin kayak saudara. Gak ada istilah membeda-bedakan, karena manusia di mata Allah sama, gak ada sok ngartis-ngartisan, ucap Iren. Padahal sama-sama kita ketahui kedekatan Fuji dengan Marisha sebelumnya begitu dekat, seperti keluarga. Apalagi Marisha Icha sempat membuat galang dana untuk rumah gala. Lantas, seperti apa tanggapan Marisha Icha tentang respon sang kakak yang membuka tabiat buruk Fuji? Benarkah merenggangnya hubungan Marisha Icha dengan Fuji sempat mendapat dukungan dari Dodi Sudrajat? Dari awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Sebagai manusia, saya ada batas capeknya gitu. Pada saat itu mungkin lagi udah bener-bener udah banyak nahan sesuatu, akhirnya ya jadi seperti itu. Dan nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu. Jadi netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Terus kenapa kalau misalkan si itu orangnya saya, logikanya lah dia baru abis foto upload sama saya, datang acaranya saya, terus tiba-tiba mengupload tentang Fuji. Itu kan saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain lah, kasarnya seperti itu. Kalaupun kayak netizen bilang seperti itu, ya ngapain? Dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Terus siang-siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja kalau memang itu adalah
orang suruhan saya ya, masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Postingan terbaru Fuji yang sedang menjalani liburan keliling Eropanya baru-baru ini menjadi sorotan. Dalam beberapa cuplikan yang beredar, terlihat Fuji nampak terlihat menangis sesegukan dan dikelilingi orang terdekat yang mencoba menenangkan. Meski belum diketahui pasti apa yang membuat Fuji sampai menangis, namun kondisi tersebut banyak yang mengkait-kaitkan tentang permasalahan bertubi-tubi yang kini terus datang menimpanya. Lantas, benarkah Fuji akan segera mengambil tindakan hukum untuk para oknum yang terus menyerang dirinya, termasuk Marisha Icha, yang diduga menjadi dalang dalam penyebaran chat makian Fuji terhadap Abdul, mantan karyawannya? Aduh, no comment sih itu guys. Tapi sebenarnya sama aja No comment. Kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Tapi kalau soal bisa Abdul itu akhirnya Ai bilang, Kak bisa nggak untuk bikin, si Abdul itu kayak terpancing oleh media kan, sama netizen kan, kayak nggak mungkin itu chat tiba-tiba marah-marah kalau tanpa sebab. Ya pasti sebagai manusia biasa pinginlah membenarkan, pinginlah memberitahu bahwa chat sebelumnya nggak kayak gitu, gue nggak marah-marah, gue chatnya kayak assalamualaikum. Kan akhirnya dia memposting tuh, assalamualaikum Uti, maaf ya kalau ada salah gini gitu. Sampai aku juga tanya, kenapa dia bisa marah-marah kayak begitu gitu. Kak, aku juga nggak tahu Kak, bla 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 gitu. Terus akhirnya sempet posting klarifikasi lah. Akhirnya Ai chat, kakak bisa nggak nyuruh Abdul diem? Akhirnya aku bilang sama Abdul, dulu bisa diem nggak? Jangan lagi dibales. Iya Kak, aku dihina-hina, aku salahnya apa ya? Bener juga sih. Lah kan kayak Abdul itu cuma curhat sama orang. Ya wajar lah kayak kita saling curhat gitu. Terus ternyata chatnya itu dikeluarin kan di luar ekspektasi dia. Aku marahin dia juga kayak, ya juga sih, gue marahin dia gimana gitu. Aku juga kayak, udah lo diem, bisa stop nggak? Gue aja udah nggak mau ngomong apa-apa gitu. Makanya kan kemarin aku nggak mau ngomong apa-apa. Tapi hari ini ada kabar terbaru lagi sehingga kayak, nih kalau gue nggak ngomong, gue lagi nih yang kena nih. Jadi ya udah, Abdul pun kayak Kak Ica kan juga ngobrol, suka curhat, kakak suka kirim chat aku misalkan ke siapa, sebel deh, begini deh gitu. Emang nggak boleh? Boleh dong, pasti kan kalian juga sering curhat satu sama lain sama orang yang ya kita anggap kita percaya gitu. Dia tiba-tiba nyamperin aku, salim, maaf ya nggak bisa hadir kemarin. Aku lupa ya dia ngomongnya apa. Sebenarnya masalah ini kan dia sama Uti kan cuma masalah pasti berantem kecil pada keluarga ya. Gue juga mau sering berantem kecil segala macem, pasti kan kita sama keluarga nggak mungkin baik-baik terus, berantem kecil, tapi ada aja pihak yang mencari kesempatan. Nah ini kan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kayak gini nih, ya kesempatannya pas banget, tahu momen yang pas segala macam, jadinya besar seperti ini. Dan gue yakin banget sih sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Kak Ica, udah itu aja. Kalau masalah tentang pegawai itu ya, apapun kalau masuknya dengan baik-baik, harusnya selesainya juga dengan baik-baik kayak gitu. Dan juga ingat, yang memikirkan sebuah masalah, menitikberatkan ataupun menyudutkan seseorang, ingat aja kebaikan-kebaikan apa yang pernah Uti lakukan ke pegawainya kayak gitu. Udah dilakukan apa yang terbaik untuk dianya. Menurut saya sangat tidak etis sih untuk siapapun itu kalau orang mau menjahatin ataupun menyakiti seseorang.